Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314 201095, kelas A3 semester 2. Pada saat ini saya akan membuat proyek video di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Dan video yang saya buat ini yaitu tentang infeksi nosokomial. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat di rumah sakit pada pasien rawat inap dengan tidak adanya atau masa inkubasi sewaktu masuk rumah sakit. Infeksi ini timbul setelah 48 jam perawatan pada pasien rawat inap atau dalam 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang patogenesis atau faktor-faktor yang menimbulkan penyakit infeksi nosokomial ini. Yang pertama, ada pejamu, yang kedua ada agen, dan yang ketiga ada lingkungan. Dan yang pertama ada pejamu, di mana ada faktornya, yaitu yang pertama umur, kedua status imunitas pasien, yang ketiga penyakit yang diderita, yang keempat obesitas dan malnutrisi, yang kelima pasien yang menggunakan obat-obat imunosupresan dan steroid, dan yang kelima intervensi lainnya yang dilakukan pada tubuh untuk menegakkan diagnosis maupun terapi. Dan yang kedua yaitu agen, di mana faktor yang dapat menyebabkan infeksi ini yaitu yang pertama, kemampuan menempel pada permukaan sel pejamu, yang kedua, melakukan invasi dan reproduksi, yang ketiga, kemampuan memproduksi toksin, dan yang keempat, kemampuan untuk menekan sistem imun pejamu. Dan yang ketiga ada lingkungan, di mana faktor pertama yaitu faktor fisik, di dalamnya ada suhu, kelembapan, lokasi, dan alat kesehatan yang digunakan. Yang kedua ada faktor biologik atau serangga perantara. Yang ketiga ada faktor sosial atau status ekonomi dan perilaku. Yang berikut kita masuk pada etiologi atau penyebab dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari orang lain atau cross-infection, atau disebabkan oleh flora normal dari pasien itu sendiri. Dan agen infeksi penyebab infeksi nosokomial yang pertama ada bakteri, yang kedua virus, dan yang ketiga jamur, dan yang keempat ada parasit. Selanjutnya kita akan masuk pada transmisi atau cara penularan dari infeksi nosokomial ini. Dan yang pertama bentuk transmisi yaitu kontak langsung, transmisi organisme langsung permukaan tubuh ke permukaan tubuh lainnya. Contoh transmisi, memandikan pasien, membalikan pasien dapat terjadi di antara dua pasien. Yang kedua ada kontak tidak langsung, di mana kontak dengan orang lain melalui peralatan yang terkontaminasi. Dan contoh transmisi, jarum, alat dressing, dan sarung tangan tidak diganti di antara pasien lainnya. Dan yang kedua ada droplet atau percikan, di mana transmisi terjadi ketika droplet mikroorganisme yang berasal dari orang yang terinfeksi dalam jarak dekat melalui udara menetap atau tinggal pada konjungtiva, mukosa hidung, dan mulut yang terkena. Ukuran partikel lebih dari 5 mikron. Dan contoh transmisi terjadi ketika batuk, bersin, berbicara, dan saat melakukan tindakan khusus seperti saat melakukan pengisapan lendir dan tindakan bronskopi. Dan yang ketiga yaitu airborne atau melalui udara, di mana transmisi terjadi ketika menghirup udara yang mengandung mikroorganisme patogen. Ukuran partikel kurang dari 5 mikron. Dan contoh transmisi, mikroorganisme yang ditransmisikan melalui udara adalah virus Mycobacterium tuberculosis, Legionella, Rubella, dan Varicella. Dan yang keempat ada common vehicle, di mana transmisi mikroorganisme patogen melalui objek atau benda mati. Contoh transmisi seperti makanan, minuman,
alat kesehatan, dan peralatan lain yang terkontaminasi. Yang kelima ada vector-borne, di mana transmisi mikroorganisme melalui vektor. Dan contoh transmisi seperti nyamuk, lalat, tikus, serangga lainnya. Selanjutnya, manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari infeksi nosokomial. Kejadian dan jenis infeksi nosokomial berbeda-beda sesuai dengan tempat, peralatan, dan tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Seperti yang pertama, pemakaian infus dan kateter yang tidak mengindahkan antisepsis dapat menyebabkan komplikasi kanula intravena. Yang kedua, infeksi saluran kemih pasca operasi ginekologi. Dan yang ketiga, infeksi luka operasi dan infeksi luka bakar. Yang keempat, infeksi bakteri gram kurang di ruang rawat intensif dapat menyebabkan pneumonia. Dan yang berikut ada implementasi atau penata laksanaan. Yang pertama ada pemberian antimikroba, di dalamnya ada empiris dan definitif. Antimikroba bergantung pada hasil tes suseptibilitas dari kultur. Dan yang kedua pemberian antibiotika seperti beta-laktam dan lain-lain. Dan yang ketiga pengobatan untuk pasien dengan ventilasi mekanik, memakai kombinasi antibiotik seperti cefalosporin generasi ketiga dan aminoglikosida atau asetroham. Yang berikut ada pencegahan, di mana dengan pencegahan ini kita akan terhindar dari infeksi nosokomial. Pencegahan pertama yaitu mencuci tangan dan menggunakan personal items. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, faktor nutrisi. Yang keempat, kontrol dan pengawasan administrasi. Yang kelima, mencegah infeksi saluran kemih. Dan yang keenam, mencegah infeksi pasca operasi. Yang ketujuh, mencegah waterborne atau infeksi. Dan yang ke-8, mencegah penyebaran TBC. Dan yang berikut, 5 langkah momen cuci tangan. Yang pertama, setelah berkontak dengan pasien. Yang kedua, setelah berkontak dengan cairan tubuh pasien. Dan yang ketiga, setelah berkontak dengan lingkungan. Yang keempat, sebelum berkontak dengan pasien. Dan yang kelima, sebelum melakukan tindakan aseptik. Dan ada 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela jari tangan kiri dan tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Dan yang keempat, jari-jari sisi dalam dan kedua tangan saling mengunci. Dan yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan begitu juga sebaliknya. Sekianlah proyek video dari saya tentang infeksi nosokomial. Dan jika didapati ada salah kata dalam penyebutan dalam video tadi, saya memohon maaf. Dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.